Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast edisi kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang masih ada kaitannya dengan teori dasar dalam ilmu hukum, yaitu kita bicara tentang sistem hukum atau yang juga dikenal dalam istilah ilmu hukum yaitu family law atau keluarga hukum. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, pada podcast kali ini kita kembali ke materi dasar dalam ilmu hukum, yaitu kita bicara tentang sistem hukum atau keluarga hukum atau yang juga dikenal dengan istilah family law. Apa itu sistem hukum teman-teman sekalian? Sebagaimana kita tahu bahwa pernah kita bahas dalam podcast yang awal-awal dulu tentang sistem dan penegakan hukum, bahwa setiap apapun yang ada di dunia ini merupakan bagian dari suatu sistem, termasuk di dalamnya adalah suatu hukum, bahwa hukum juga merupakan salah satu kajian sistem gitu ya. Di dalam hukum pasti terdiri dari berbagai macam komponen-komponen atau berbagai macam elemen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dalam mempelajari ilmu hukum teman-teman sekalian, seringkali kita mendengar istilah sistem hukum. Yang lazim kita dengar adalah sistem hukum civil law system dan sistem hukum common law system. Kemudian dalam belajar ilmu hukum, pengantar ilmu hukum khususnya di awal-awal semester dalam belajar ilmu hukum, kita juga akan mendengar istilah lain. Selain civil law system atau common law system, kita juga sering mendengar istilah sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sebetulnya ada berapa macam sistem hukum itu, dan kenapa kita hanya mendengar seringkali dua macam sistem hukum itu saja? Sebetulnya ada berapa macam sistem hukum akan kita bahas dalam podcast kali ini. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu sistem hukum civil law system atau Eropa kontinental. Sebetulnya di dalam referensi dari Rene David itu menyebutkan setidaknya ada 3 macam sistem hukum besar di dunia, ditambah satu kelompok lagi sistem hukum lainnya gitu ya. Yang pertama dibahas oleh Rene David yaitu sistem hukum Romano-Jermanik gitu ya, sistem hukum Romawi Jerman. Nah, kenapa disebut sebagai sistem hukum Romawi Jerman? Kita tahu bahwa sistem hukum yang dibahas oleh Rene David itu adalah sistem hukum di era Romawi kuno ya, abad 12 Masehi teman-teman sekalian, sehingga pada saat itu kerajaan Romawi ya, kekaisaran Romawi sangat luas sekali, hampir menguasai seluruh wilayah Eropa, sehingga dia membawa juga hukum yang mereka ciptakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di era Romawi, dibawa untuk disebarluaskan di seluruh wilayah Eropa, dataran Eropa sampai ke wilayah Jerman. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai Romano-Jermanik atau yang juga disebut di Indonesia sebagai sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum di dataran Eropa. Karena di hampir seluruh Eropa, di mana itu merupakan wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi sampai dengan wilayah Jerman, Romawi-Jermanik itu dianggap sebagai satu sistem hukum yang sama, walaupun dalam perkembangannya ada sedikit perbedaan antara sistem hukum Romano-Jermanik di negara tertentu dengan negara yang lainnya di wilayah Eropa. Tentunya ada perbedaan yang tidak banyak, tapi berbeda sesuai dengan karakter bangsanya masing-masing. Nah, apa ciri-ciri utama dari sistem hukum civil law system atau sistem hukum Romano-Jermanik ini atau Eropa kontinental ini? Ciri utamanya yaitu sistem hukum ini sangat mengagungkan ya, sangat berdasar pada sistem hukum secara tertulis, bahwa pada masa kekaisaran Romawi hukum sudah mulai diberlakukan secara modern ya. Jadi setiap peraturan, setiap aturan-aturan dicantumkan dalam suatu perundang-undangan yang kemudian disahkan dan diketahui oleh masyarakat atau oleh penduduk di negara tersebut. Sehingga ketika ada permasalahan hukum, maka rujukan utama sumber hukumnya yaitu berasal dari hukum tertulis. Nah, ciri utama dari civil law system yaitu hukumnya bersifat tertulis dan pada umumnya dibukukan dalam suatu kitab kodifikasi yang disebut sebagai kitab undang-undang atau wetboek istilah bahasa Belandanya. Nah, di Indonesia kita mengenal ada beberapa macam bentuk kitab undang-undang ya. Ada kitab undang-undang hukum pidana,
ada kitab-kitab undang-undang hukum perdata, ada kitab undang-undang hukum dagang dan lain sebagainya. Nah, karena ada beberapa bentuk kitab undang-undang di dalam Indonesia, maka apakah secara otomatis Indonesia ini merupakan negara dengan sistem hukum civil law system? Sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita belajar ilmu hukum ya, bahwa seringkali kita mendengar bahwa hukum Indonesia ini warisan dari hukum Belanda. Dan kita tahu bahwa hukum Belanda juga merupakan warisan dari hukum Perancis. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, maka sistem hukum di Perancis, di Belanda, dan kemudian akhirnya sampai di Indonesia, itu adalah sistem hukum civil law system atau sistem hukum Eropa kontinental yang merupakan bagian dari Romano-Jermanik. Nah, apakah kemudian Indonesia otomatis karena menggunakan sistem hukum Belanda pada saat penjajahan waktu itu, apakah otomatis Indonesia juga merupakan negara dengan sistem hukum civil law system? Apakah otomatis seperti itu teman-teman sekalian? Ya, faktanya adalah kita setelah merdeka, Indonesia belum menciptakan undang-undang baru. Setelah kita merdeka, kita mengadopsi beberapa aturan yang masih berlaku di era Belanda kemudian dipakai sebagai hukum nasional. Ya, otomatis pada saat itu otomatis kita menggunakan hukum Belanda yang itu berasal dari hukum Perancis yang itu jelas bercirikan negara atau sistem hukum civil law system. Nah, kalau kita belajar ilmu hukum juga kita mengenal prinsip konkordansi gitu ya, bahwa prinsip negara penjajah akan diterapkan secara otomatis di negara jajahannya. Nah, dengan prinsip konkordansi ini pun awalnya Indonesia menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia menggunakan hukum Belanda. Tapi setelah kita merdeka sebetulnya kita punya choice of law, kita punya pilihan hukum akan menggunakan hukum yang mana. Apakah hukum di era Belanda, apakah hukum di era penjajahan Jepang yang hanya singkat ya hanya 3,5 tahun, atau kita punya pilihan hukum untuk menciptakan hukum sendiri. Nah, tapi faktanya adalah kita seringkali menggunakan hukum Belanda bahkan sampai dengan hari ini, sehingga seolah-olah negara ini merupakan Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum civil law system. Itu yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Yang kedua, ini sebagai padanan dan saingan kuatnya yaitu sistem hukum common law atau Anglo-Saxon. Menurut sejarahnya teman-teman sekalian, bahwa sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system ini berlaku disebut sebagai British law atau hukum Inggris. Kenapa? Ya sebagaimana kita tahu di dataran Eropa ini, pulau atau negara Inggris ada di pulau yang terpisah dari benua Eropa gitu ya, sehingga dia ada di kontinental yang berbeda gitu ya, ada di benua yang berbeda. Walaupun Inggris masih masuk bagian dari Eropa, tapi karena terpisah dataran dengan Eropa, maka Inggris memiliki hukum sendiri yang disebut dengan British law atau yang kemudian hari ini kita sebagai Anglo-Saxon. Nah, apa kemudian perbedaan utama di antara kedua sistem hukum ini teman-teman sekalian? Disebut dari segi namanya ya, common law system, maka hukum ini merujuk pada hukum kebiasaan atau tradisi yang melekat di negara tersebut. Dan kemudian ada ciri yang sangat membedakan antara common law system dengan civil law system adalah bahwa dalam negara common law system yang kemudian juga menyebar di hampir seluruh dunia, yang itu merupakan wilayah koloni dari negara Inggris atau wilayah jajahan negara Inggris atau wilayah ekspersemakmuran negara Inggris, itu memberlakukan sistem hukum Anglo-Saxon dengan ciri utama yaitu sumber hukum terutamanya mereka itu bukan undang-undang tapi putusan pengadilan atau jurisprudensi. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan dasar bagi setiap mahasiswa awal fakultas hukum gitu ya. Kalau negara Inggris, negara Amerika, kemudian negara-negara bekas koloni Inggris ini memutus menjadikan putusan pengadilan sebagai rujukan resmi atau sumber utama dalam undang-undang mereka, dalam sistem hukum mereka, lalu hakim ketika memutus perkara ini pakai apa? Kan itu pertanyaannya. Kalau di Indonesia misalnya ketika ada suatu perkara pidana atau ada perkara melanggar hukum, maka disebut melanggar hukum ketika ada aturan yang terlanggar dan hakim tinggal memeriksa dia melanggar aturan yang mana dan dia dihukum menggunakan aturan itu diberikan sanksi berupa apa, kan gitu. Tapi negara Anglo-Saxon bagaimana? Katanya sumber utamanya adalah putusan pengadilan. Nah, ketika hakim ini mau memutus suatu perkara, dia menggunakan apa? Elemen utama yang dipergunakan untuk memutus perkara ini pakai apa? Ternyata jawabannya adalah menggunakan kebiasaan yang berlaku di wilayah itu. Dan itu kan sudah ratusan tahun yang lalu, sehingga ketika ada perkara yang hampir sama dan sudah pernah diputus oleh hakim sebelumnya, maka hakim yang
yang hari ini, hakim yang setelahnya itu harus mengikat ya, harus memiliki kewajiban untuk merujuk putusan pengadilan atau hakim yang sebelumnya dengan konsep stare decisis itu. Nah, ini yang kemudian membedakan antara civil law system dengan common law system. Dalam negara civil law system atau Eropa kontinental tidak berlaku ini. Akhirnya hakim punya kebebasan, walaupun perkaranya mirip atau perkaranya hampir sama tentang pokok perkaranya, hakim tidak harus sama menjatuhkan putusan. Nah, ini yang kemudian teman-teman jadi sering bertanya-tanya gitu ya. Ada perkara yang hampir sama, sama-sama perbuatan mencuri misalnya, atau sama-sama korupsi misalnya. Di satu pengadilan dijatuhi pidana 3 tahun, di pengadilan lain dijatuhi 10 tahun. Ini kok berbeda? Kenapa demikian? Ya karena di Indonesia tidak memperlakukan prinsip jurisprudensi atau stare decisis. The binding of precedent tidak ada, tidak mengikat hakim setelahnya gitu, sehingga hakim punya kebebasan untuk memutus perkara itu dengan pertimbangan yang dia miliki. Tapi di negara common law system, di negara Anglo-Saxon tidak bisa. Ketika sudah ada putusan hakim terdahulu, maka hakim harus mengikuti isi putusan dari hakim yang terdahulu, karena jurisprudensi merupakan sumber utama dalam negara common law system, teman-teman sekalian. Nah, itu ciri yang kedua, dan itu perbedaan di antara common law system dengan civil law system. Dan kemudian negara common law system itu jarang atau mungkin tidak mengenal yang namanya kodifikasi atau kitab undang-undang. Mereka mengenal undang-undang, ada peraturan perundang-undangan, tapi dibuat tercerai-berai gitu ya, banyak di luar, berbeda-beda dalam undang-undang berbeda-beda. Kalau di Indonesia kan tidak, rata-rata undang-undang pidana ya dibukukan dalam satu kitab undang-undang pidana. Tapi apakah benar itu masih relevan pada hari ini? Karena faktanya adalah selain KUH pidana di Indonesia, ada banyak undang-undang di luar KUHP yang itu tidak merupakan bagian dari KUHP tapi berlaku undang-undang pidana khusus di luar KUH pidana. Nah, ini kan bukan ciri khas negara civil law system, sehingga pertanyaan dasarnya selalu kembali pada Indonesia ini kemudian sistem hukum yang mana? Apakah kita civil law system ataukah kita Anglo-Saxon atau common law system? Ya, ini yang dua sistem hukum ini oleh Rene David disebut sebagai dua sistem hukum yang besar ya, yang banyak dipergunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Ada sistem hukum ketiga, teman-teman sekalian, yang disebut secara eksplisit ya, disebut secara langsung di dalam buku Rene David tentang tentang sistem hukum besar di seluruh dunia, yaitu yang ketiga, yaitu sistem hukum sosialis. Nah, ini kita Indonesia mendengar kata sosialis ini, asosiasi kita pasti merujuk pada komunis gitu ya. Tidak keliru, karena rujukan ini, sistem hukum sosialis ini dipergunakan oleh negara-negara komunis, khususnya negara-negara bekas Uni Soviet atau negara-negara komunis lainnya. Nah, sumber utama dari sistem hukum ini adalah ajaran-ajaran Lenin dan Marxis, teman-teman sekalian, di mana ciri utama dari sistem hukum sosialis yaitu tidak mengenal yang namanya private property, tidak mengenal namanya hak pribadi, tidak ada di situ. Misalnya kalau di Indonesia ada undang-undang tentang agraria misalnya, mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah misalnya. Di negara-negara dengan sistem hukum sosialis tidak mengenal ini, karena dalam negara sosialis tidak mengenal namanya hak pribadi. Ya, saya tidak tahu secara pastinya seperti apa ya, apakah orang tidak boleh punya rumah, orang tidak boleh punya properti atau bagaimana, yaitu diatur di masing-masing negara sosialis. Tapi ciri utama dari negara sosialis yaitu tidak mengenal hak privat, tidak mengenal hak pribadi, sehingga seluruhnya merupakan wilayah publik atau wilayah milik negara yang tidak boleh dimiliki oleh orang perseorangan. Karena dalam ciri utama negara sosialis yaitu mereka maju bersama-sama dan mundur bersama-sama. Tidak ada orang yang kaya banget dan tidak ada orang yang benar-benar miskin banget gitu ya, sehingga negara sosialis berpikirnya kalau orang Indonesia bilangnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu ya, sehingga seperti itu konsep negara sosialis. Dan sistem hukumnya pun sama seperti itu, sehingga arah dan tujuan dari sistem hukum mereka adalah untuk persamaan ekonomi, untuk kemajuan bersama suatu bangsa. Di dalam buku Rene David tidak disebutkan sistem hukum berikutnya, tidak dikelompokkan, tapi Rene David mengakui sistem hukum yang terakhir ini sebagai sistem hukum yang tidak berafiliasi dengan politik tertentu. Nah, apa ini maksudnya? Ya, kita tahu bahwa yang namanya sistem hukum ini kan produk dari politik ya, bahwa hukum yang diciptakan produk dari politik. Nah, ada sistem hukum yang tidak merupakan produk dari politik,
yaitu mereka menyebut sebagai sistem hukum Islam, Hindu, dan Yahudi, bahwa ada sistem hukum Islam di situ. Artinya sistem hukum Islam jelas bukan produk dari politik ya, karena hukum Islam bukan produk manusia, tapi produk dari Tuhan. Pun hanya sistem hukum Hindu dan lain sebagainya yang diakui bahwa itu bukan merupakan bikinan manusia, tapi bikinan dari wahyu sang pencipta, seperti itu. Saya tadi terlewat juga ada sistem hukum canon ya, sistem hukum gereja yang itu mendasari asal muasal negara Romano-Jermanik ya, diberlakukan di Eropa kontinental yang bersumber pada hukum gereja. Nah, kalau di yang terakhir ini Islam, Hindu, dan Yahudi ini tidak berafiliasi politik, sehingga sistem hukum Islam ini walaupun diakui atau dipergunakan di negara-negara Islam teman-teman sekalian, tapi sumber rujukan utama mereka bukan undang-undang, tapi dari wahyu Tuhan atau kitab suci. Nah, apakah Indonesia ini juga dipengaruhi dengan sistem hukum Islam? Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Apakah kita menggunakan sistem hukum Islam? Jawabannya ternyata tidak juga gitu ya, karena faktanya di Indonesia hari ini kita tahu bahwa Indonesia memang menggunakan hukum Belanda sebagian, dan kita juga menggunakan hukum Islam sebagian juga, dan kita juga menggunakan hukum adat sebagian juga sebagaimana negara common law system. Jadi Indonesia ini sistem hukumnya yang mana? Apakah kita civil law system, common law system, ataukah hukum Islam? Yang jelas bukan sosialis ya, ataukah hukum yang mana ini? Nah, dalam suatu referensi yang lain menyebutkan bahwa sistem hukum Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nah, ini paling aman gitu ya, ketika kita mencoba untuk mencampurkan berbagai macam unsur dalam sistem hukum yang dikenal di dunia, maka kita berikan label sebagai sistem hukum demokrasi Pancasila, karena di dalamnya yaitu menganut berbagai macam ragam bentuk sistem hukum yang kemudian dipergunakan sebagai ciri dari sistem hukum di Indonesia. Kita mengenal dasar undang-undang, dasar hukum kita menggunakan undang-undang, itu jelas. Tapi di sisi yang lain, hakim juga wajib menggali nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat. Ini kan common law juga. Di sisi yang lain, ternyata kita juga menggunakan hukum Islam dalam kompilasi hukum Islam untuk warga negara Indonesia yang beragama Muslim, untuk pembagian waris dan lain sebagainya, itu menggunakan hukum Islam, sehingga sistem hukum kita bercampur yang kemudian dikenal sebagai sistem hukum demokrasi Pancasila, teman-teman sekalian. Ya, kurang lebih itu 4 bentuk sistem hukum besar di dunia, ditambah dengan bonus 1 sistem hukum demokrasi Pancasila sebagai ciri dari bangsa Indonesia yang tidak menggunakan sistem hukum manapun. Kita nggak civil law system, kita nggak common law system, kita nggak sistem hukum Islam, pun jelas kita bukan sistem hukum sosialis, tapi kita sistem hukum demokrasi Pancasila yang merupakan gabungan dari berbagai macam sistem hukum yang telah saya sebutkan tadi. Baik teman-teman sekalian, untuk sementara itu dulu dari saya singkat tentang sistem hukum di seluruh dunia. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tetap sehat selalu, nanti kita ketemu di TI Edu. Salam sehat, saya Effendi, sampai jumpa.